Tidak ada orang yang berhasil tanpa melewati proses dan bantuan dari orang lain terlebih dahulu, apalagi membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Maka carilah pertolongannya dengan tetap setia merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan harian HKBP Resort Sutoyo, Senin 16 Agustus 2021, tertulis di Mazmur 92 ayat 14, demikian dikatakan, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Dalam bahasa Batak dikatakan, akana sinuan di bagasan bagas joro ni Jahoba, marbunga do nasida di bagasan akka alaman ni debatatta. Demikian firman Tuhan. Waktu saya kuliah, ada mata pelajaran yang menugaskan kami para mahasiswa secara berkelompok untuk pergi ke beberapa gereja untuk beribadah dan mempelajari tata ibadahnya yang akan kami laporkan dalam presentase di perkuliahan. Setibanya di gereja yang dituju oleh kelompok kami menyepakati untuk duduk terpisah. Dan saya mendapat tempat duduk dekat dengan kumpulan kor ibu-ibu. Saya melihat banyak jemaat yang begitu sampai di gereja langsung mengambil sikap berdoa. Termaksud ibu yang kebetulan duduk persis di depan saya. Saya mendengarkan doanya yang luar biasa. Selain mendoakan keluarganya, dia tidak lupa mendoakan orang lain. Masih sangat jelas di ingatan saya, dia mendoakan orang yang lemah dan mendoakan orang-orang yang berkelebihan agar bersedia berbagi dengan orang lain. Dan di doanya, dia juga memohonkan agar setiap orang mengucap yang benar dan yang dapat memberi didikan. Doanya juga diakhiri dengan agar hatinya dibukakan untuk mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dengan sungguh-sungguh. Saya salut dengan susunan kata-kata dalam doanya itu yang diucapkannya. Lalu saya menyimpulkan bahwa dia pasti seorang pelayan di gereja, setidaknya aktif di dalam pelayanan-pelayanan di gereja. Setelah dia mengaminkan doanya, dalam hitungan detik saudara, dia langsung mengkritiki tampilan temannya yang di sampingnya. Kemudian dilanjutkan dengan sikapnya yang menilai kurangnya pelayanan penerima tamu di depan gereja, bunga di meja altar, dan bahkan ketika pendeta berkhotbah, dia sibuk berbicara dengan temannya yang duduk dengannya. Sehingga pandangan kami yang ada di sekitarnya terusik dan terganggu, tidak nyaman melihat sikapnya itu. Kenapa bisa begitu ya sikap seorang pendoa, seorang Kristen? Bukankah orang yang rajin gereja harus menunjukkan sikap yang baik? Ya, belum tentu ternyata. Kenapa? Mari memahami kalau rata-rata orang Kristen itu datang ke gereja atau beribadah minggu di rumah seperti yang kita lakukan selama masa pandemi COVID-19 ini, hanya paling-paling lamanya 1 sampai 1,5 jam sekali dalam seminggu pula, atau mungkin mengikuti renungan harian setiap hari dalam 10 sampai 15 menit setiap paginya. Waktu sesingkat itu gak akan cukup membuat kita menjadi orang Kristen sejati. Karena hidup dalam Tuhan itu benar-benar harus kita jalani selama 1 kali 24 jam setiap harinya. Yang artinya kita harus hidup dalam Tuhan setiap detik dan meneladani karakter Tuhan dalam hidup di setiap harinya. Itu juga yang mau disampaikan oleh firman hari ini. Yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Tanaman tidak pernah beranjak dari tanahnya, tempatnya bertumbuh. Dia harus menetap dan berakar, bertunas, bahkan berbuah.
Demikian orang percaya harus memahami bahwa dirinya adalah mezbah Allah, sehingga perbuatan, perkataannya, dan seluruh kehidupannya tetap di dalam kesukaan Tuhan. Bukan hanya ketika dia berdoa, mendengar firman Tuhan, atau sedang berada di dalam gereja. Namun setiap orang percaya harus menjadikan hidupnya sebagai pelataran Tuhan yang ditanam di baitnya, yang artinya hidup orang percaya senantiasa menggambarkan wajah Allah. Mazmur pasal 92 ini adalah mazmur sukacita yang dinyanyikan dalam peribadahan sebagai respon umat atas segala karya perbuatan Tuhan dalam kehidupan umatnya. Menikmati dan merasakan pertolongan Tuhan yang memelihara dan memberkati umatnya yang begitu besar, itulah yang mendorong dan mengingatkan mereka untuk memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Peribadahan dan kehidupan rohani jemaat yang hidupnya penuh dengan rasa syukur dan setia melakukan yang benar, serta setiap kebaikan demi kebaikan dan keteladanan dalam hidupnya yang benar akan senantiasa diperdengarkan dan diberitakan lagi kepada orang lain. Kita adalah umatnya yang telah ditanam dan dilayakkan menjadi mezbah Allah di dalam darah Kristus yang membawa hidup yang baru bagi kita. Maka sudah seharusnya kita yang telah mengalami perubahan menjadi orang yang mencintai kehendak Tuhan. Untuk berubah secara total juga tidak terjadi hanya dengan bertobat seketika itu aja, atau pergi ke gereja setiap minggu, atau mengikuti ibadah secara online. Tapi kita juga harus taat membaca dan melakukan firman Tuhan setiap hari, serta mengamalkannya. Kalau firman Tuhan meminta kita untuk bersikap lemah lembut, belajarlah untuk menjadi lemah lembut. Jangan jadikan alasan inilah karakterku. Dan kalau firman Tuhan berkata untuk memaafkan, belajarlah untuk memaafkan. Dan jangan bilang terlalu sakit hatiku. Dan menjadi orang yang lebih baik. Kalau Tuhan menghendaki itu, maka lakukanlah yang terbaik tanpa mengharapkan sebuah balasan dari kebaikan Anda. Jadi belajar menjadi orang Kristen yang mau taat, karena ketaatan itulah yang akan mengubah kehidupan kita menjadi jauh lebih baik. Karena karakter Yesuslah yang terpancar dari hidup orang yang berinjak dan setia menjadi gerejanya yang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ajarkan dan mampukanlah kami melakukannya dalam kehidupan kami. Ingatkan kami Tuhan bahwa kami adalah bait Allah yang hidup, agar perbuatan dan sikap kami semuanya memancarkan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat menjalani aktivitas Anda hari ini dengan pertolongan Tuhan. Salam sehat, shalom.